Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH B5. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang gangguan biotik pada tanaman di daerah Geraha Sabha Pramana, Auditorium Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Ageng Sisto Wijaya dari kelompok PKH B5 dengan NIM 22-114-117-KT-09891. Halo teman-teman, nama saya Dani Kausarsani dari kelompok PKHB 5 dengan NIM 20-45-9087-KT-09252. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Nugroho Putra dari kelompok PKHB 5 dengan NIM 22-49441-KT-09796. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anaya Hairia Bahanisi dari kelompok PKHB 5 dengan NIM 22-504-513-KT-09982. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Putra Madani dari kelompok PKHB 5 dengan NIM 22-504-826 KT-0990. Dalam pengerjaan tugas ini, kami memilih lokasi yang berada di depan Fakultas Sosial Politik dan di sekitar GSP. Pohon pertama yang kami temui terdapat benjolan pada bagian batang yang diindikasikan menjadi kanker batang. Penyakit kanker batang. Kanker batang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Gejala dari kanker batang yaitu kulit batang atau cabang berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Yang kedua, pada bagian batang tersebut membusuk dan basah. Yang ketiga, jika pada lapisan kulit luar dikupas, akan tampak lapisan di dalamnya yang berwarna merah anggur. Setelah itu, pengendalian. Pengendalian dari penyakit kanker batang antara lain adalah mengupas kulit batang yang membusuk sampai batas yang sehat atau jaringannya yang berwarna putih. Kulit batang yang dikupas dioleskan dengan kunyit atau fungisida tembaga konsentrasi 5%. Apabila infeksi sudah melingkari batang, tanaman tersebut akan dipotong atau dibongkar. Pencegahan dari penyakit kanker batang yaitu pertama, dilakukan pembersihan pada kulit batang. Yang kedua, melakukan monitoring pada tiap varietas yang berpotensi terkena penyakit kanker batang. Yang ketiga, pemberian fungisida pada jaringan hidup batang. Dan yang keempat, melakukan isolasi pada tumbuhan yang terkena penyakit kanker batang. Kami pun melanjutkan langkah dari arah utara menuju ke arah selatan, menyusuri jalan yang berada di sekitar GSP. Di depan sana terdapat banyak pohon sawo kecil yang nantinya kita akan lihat satu persatu apakah terdapat tanda gejala dari Ganoderma atau tidak. Pada pohon ini, kami menemukan satu jamur yang berada di batang pohon. Pada pohon selanjutnya, kami lebih menemukan banyak jamur yang berada pada pohon tersebut. Penyakit busuk pangkal batang pada tanaman sawo kecil. Gejala pada tanaman yaitu daun menguning, kemudian mengering, dan adanya nekrosis dari pelepah bawah sampai pelepah atas. Pembusukan pada pangkal batang, tanaman mengering dan mati, serta adanya tubuh buah yang jarang pada pangkal batang.
Pengendalian busuk pangkal batang dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kultur teknis. Pangkal batang perlu dibumbu dengan tanah. Pembumbunan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari investasi Basidiosphora ke batang. Yang kedua dengan cara kimiawi, memberikan racun pada tunggul-tunggul untuk mempercepat pembusukan. Bahan yang digunakan adalah urea yang diikuti dengan penyiraman asam sulfat. Untuk pencegahan dari penyakit ini yaitu pencegahan dapat dilakukan dengan cara monitoring secara berkala, pengaturan jarak tanam, dan mematikan sumber patogen. Bisa kita lihat di sini terdapat getah yang berwarna putih pada bagian pohon yang di bawahnya terdapat jamur tersebut. Di dekat sana, kami juga menemukan pohon yang terinfeksi embun tepung. Kami mengamati dan memfoto kenampakan dari penyakit embun tepung tersebut. Nama penyakit tersebut adalah penyakit embun tepung. Penyakit tersebut disebabkan oleh gangguan yang berupa Microsphaera diffusa. Gejala yang timbul akibat penyakit tersebut adalah antara lain muncul bercak putih seperti tepung pada permukaan daun atau di balik daun, dan bercak putih tersebut akan berpotensi untuk menyebar ke bagian-bagian pohon yang lain seperti batang. Penyakit embun tepung ini kebanyakan menyerang pada varietas yang rentan dan bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Cara pengendalian dari gangguan biotik ini ada dua, yaitu secara mekanis dan kimia. Secara mekanis yaitu dilakukan pencabutan daun yang terdapat bercak putih atau yang telah terkontaminasi, melakukan sanitasi lingkungan, melakukan rotasi tanaman, dan melakukan pemupukan dengan pupuk yang tepat. Sedangkan secara kimia yaitu dilakukan pemberian bahan aktif spirokonazol, pemberian tembaga hidroksida, serta pemberian kapur belerang.
Salah satu gangguan biotik yang terjadi pada pohon di sekitar gedung GSP adalah gulma epifit. Gulma epifit ini sebenarnya tidak terlalu merugikan sang inang karena gulma epifit ini hanya menjadikan inang sebagai tempat tumbuhnya dan tidak menyerap nutrisi ataupun zat hara yang terdapat dalam inang. Dan untuk pengendalian gulma epifit ini dapat dilakukan secara manual maupun secara kimia. Untuk secara manual dapat melakukan pemangkasan atau pemotongan pada gulma epifit yang menempel pada batang. Dan kalau untuk pengenalan secara kimia kita dapat melakukan herbisida menggunakan bahan aktif yang ada dalam herbisida tersebut.